Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua dimanapun Anda berada. Di video kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan. Nah, pelajaran ini merupakan pelajaran kelas 4 SD. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan. Dalam matematika, di semester ini ada 3 bentuk sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau sifat pertukaran. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Dan yang ketiga adalah sifat distributif atau sifat penyebaran. Di video kali ini kita akan belajar tentang 2 sifat serta contoh dan latihannya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang sifat pertukaran atau komutatif. Yang harus kita ketahui adalah komutatif ini atau pertukaran. Bagaimana contohnya? Lihat ini. Misalnya ada soal 4 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 4. Cukup mudah karena kita hanya perlu membalik saja. Yang awalnya 4 di awal berubah di akhir dan 2 yang di akhir diganti dengan 2 di awal. Oke, seperti ini lagi. 8 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 8. Kenapa? Karena 8 ditambah 3 adalah 11. Dan 3 ditambah 8 sama dengan 11. Paham teman-teman semuanya? Ya, pasti paham. Oke, selanjutnya, yakni 2 dikali 9 sama dengan 9 dikali 2. Kenapa? Karena 2 dikali 9 adalah 18. Begitu juga dengan 9 dikali 2. Sama dengan 18. Contoh berikutnya, 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Oke, paham teman-teman semua? Pasti paham dong? Oke. Dalam penjumlahan dan perkalian, bilangan berlaku sifat pertukaran atau sifat komutatif. Jadi, sifat komutatif ini berlaku hanya untuk penambahan dan perkalian, tidak berlaku untuk pengurangan dan juga pembagian. Oke. Nah, di sini saya punya contoh latihan. Oke, misalnya 15 ditambah 68 sama dengan berapa? 68 ditambah, ya kita tinggal memindahkan angka 15 ini ke sini. Jadi 15. Kenapa? Karena 15 ditambah 68 adalah 83. Begitu juga sebaliknya. 68 ditambah 15 adalah 83. Oke, berikutnya 12 dikali 14 sama dengan, kita tinggal balikan saja 14. Sudah selesai. Inilah sifat pertukaran atau komutatif. Artinya kita hanya perlu menukar letaknya saja. Oke, yang kedua sifat pengelompokan atau asosiatif. Misalkan kita punya contoh 4 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan dalam kurung 4 ditambah 6 ditambah 8. Ya, harus ada yang kita kurungkan di antara 2 ini. Dan ini disebut sifat pengelompokan dari sebelah kiri karena 4 ditambah 6 sama dengan 10 ditambah 8. Karena 4 ditambah 6 sama dengan 10. 4 tambah 6 di sini sama dengan 10. 8-nya tetap sama dengan 18. Ini ingat sifat seperti ini yaitu sifat asosiatif yang dari kiri. Nah, sedangkan sebelahnya adalah sifat komutatif dari sebelah kanan. Kenapa? Karena yang dibuat kurung adalah angka yang dari kanan. 8 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 6 ditambah 8, 14. 4 sama dengan 18. Ternyata diperoleh hasil yang sama. Jadi 4 ditambah 6 dalam kurung ditambah 8 sama dengan 4 ditambah 6 tambah 8 di dalam kurung. Berikutnya 2 kali 5 kali 3 sama dengan dalam kurung 2 kali 5 tutup kurung dikali 3 sama dengan 10 dikali 3 sama dengan 30. Kenapa? Karena 2 dikali 5 sama dengan 10 dikali 3 sama dengan 30. Ternyata diperoleh hasil yang sama. Jadi 2 dikali 5 dalam kurung dikali 3 sama dengan 2 dikali dalam kurung 5 dikali 3. Cukup mudah teman-teman.
Nah, perlu diingat ini adalah skema sifat pengelompokan atau asosiatif, yakni A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Atau dalam perkalian dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Jadi harus ada yang dikurungkan atau dalam bentuknya adalah asosiatif atau pengelompokan nih. Ada yang dikelompokkan seperti itu. Oke, saya punya latihan. Coba dikerjakan kita sama-sama yuk. Dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 5. Jadi kira-kira berapa angka yang di sini? Ya, jelas. Angka 2 karena di sini tidak ada angka 2. Oke, berikutnya 90 ditambah 56 ditambah 45 sama dengan berapa coba? Ya, jelas 56 karena 56 tidak ada. Oke, nomor 3. Titik-titik dikali 12 kali 22 sama dengan jelas 21. Oke, yang terakhir kali 5 kali 11 berapa ayo teman-teman? Ya jelas karena 32 karena angka 32 ini tidak ada di sini. Oke, jadi ya harus jika titiknya di sini jadi kita harus mencari jawabannya dari sebelah kanan. Jika soalnya ada di sebelah kiri maka kita jawabnya di sebelah kanan. Oke, seperti itu. Nah, terakhir misalnya ada soal 33 dikali 10 dikali 15 sama dengan cukup mudah buka kurung 33 dikali 10 tutup kurung dikali 15. Nah, nilainya sama. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.